Jadi teknis pelaksanaan KKN Mandiri khusus angkatan 54 dalam masa pandemi COVID ya akan Ibu sampaikan sekali lagi ya. Nanti silakan adik-adik untuk konsul ke DPL langsung. Baik. Sebelumnya nanti adik-adik wajib menyampaikan ke warga nanti setelah terjun melaksanakan program paling tidak membacakan ada visi Universitas Muhammadiyah Palembang, bacakan saja, menjadi universitas berstandar nasional dan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi, serta unggul dalam IPTEK yang berbasis keislaman pada tahun 2022 akan menuju universitas berstandar internasional. Adapun misi UMP ada banyak, tetapi pada prinsipnya KKN ini dalam rangka menyiapkan mahasiswa dan alumni, ya adik-adik nanti akan menjadi alumni dan sarjana yang memiliki integritas tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan untuk mewujudkan generasi muda yang berkarakter dan kader-kader persyarikatan. KKN kali ini memang betul-betul berbeda dari yang lama. Ya, simpel saja berpikirnya. Tapi lepaskan mindset atau cara atau informasi KKN lama bahwa harus ada posko, harus ada kerja kelompok. Ya, enggak, ini betul-betul kerja adik-adik sendiri. Ya, baca panduannya. Barangkali masih ada juga yang belum memahami panduannya, mari kita pelajari bersama. Nanti konsultasi bersama DPL. Ya, tujuan dari kegiatan KKN khusus ini paling tidak ya idealnya adik-adik bisa menerapkan ilmu pengetahuannya dan menjadi inovator, menginspirasi warga ya, langsung membantu nanti. Ya. Dan dalam masa COVID ini juga ikut membantu bagaimana mencegah penularan ya, memahamkan masyarakat untuk bisa memasuki kondisi yang akan datang dalam kondisi new normal karena virus ini nggak akan hilang, tetap akan ada. Bagaimana supaya tidak tertular, supaya tidak menjadi sakit SARS-CoV-2 ini. Gitu. Perilaku hidup bersih harus adik-adik ajarkan. KKN ini memberikan kemerdekaan belajar bagi adik-adik, ya, mulai belajar sendiri, tidak bisa mengandalkan temannya lagi, tidak bisa. Ini betul-betul adik sendiri. Jadi simple, lepaskan dari mindset KKN lama. Itu dulu prinsipnya. Ya. Jadi tujuan KKN ini Ibu ulangi, mahasiswa KKN Mandiri 54 ini mahasiswa mampu melakukan ya, sudah tingkat melakukan pembelajaran berupa proyek langsung. Jadi adik-adik sudah bisa menemukan ide atau masalah atau fakta yang mana berhasil berdasarkan hasil survei atau hasil ngobrol, hasil observasi keliling-keliling di sebelah rumah, ke Pak RT, ya, dan seterusnya. Tapi tetap juga baca panduan singkat yang sudah kita bagikan. Ya, kemudian nanti adik-adik tujuan kedua itu mampu menyusun program kerja nyata. Ya memang sudah nyata betul setelah disusun jadwal di Excel, kemudian ditulis di Word-nya, dibuat proposalnya, nanti tanggal 27 Juli sampai 30 Agustus itu sudah kerja nyatanya program yang sudah kalian susun. Tujuan ketiga, kalian bisa membuka jalan kerjasama Muhammadiyah UMP dengan persyarikatan ataupun warga-warga yang sudah mengikuti dakwah Muhammadiyah dalam rangka pengabdian mahasiswa dan dosen nantinya ya. Syukur-syukur nanti bisa menjadi pemicu untuk pembentukan ranting atau cabang Muhammadiyah yang baru dalam rangka nanti mempersiapkan muktamar yang di Solo ini ya. Caranya kalau memang sudah ada sekretariat nanti silakan didatangi. Tapi kalau di desanya sendiri belum ada warga Muhammadiyah, ya nggak apa-apa.
diajak aja ngobrol, terus sampaikan ilmu AIK-nya kan sudah ada di 2 buku, yaitu di buku AIK 4 dan AIK 6, baca ulang ya. Nah, kalau bukunya nggak ada lagi, minta sama adik kelas, pinjam dulu, kirim lewat WA gitu ya, tulisan-tulisan yang ada di situ. Atau di internet juga ada, cari ya buku AIK. Itu tujuan ketiga. Tujuan keempat, paling adik-adik sudah bisa melakukan. Nah, ini tingkat melakukan lagi, kerjasama dalam rangka menetapkan program kerja tadi dan melakukannya di masyarakat. Nah, yang tujuan terakhir itu kalau bisa, itu sudah bisa memecahkan masalah yang ditemui tadi, kemudian bersama dengan warga, paling tidak itu bisa menemukan jalan lah. Kalau tidak bisa sampai memecahkan masalah, menemukan jalan atau idenya bagaimana. Ya, targetnya seperti itu. Kemudian paling tidak juga membuka jalan semangat warga untuk PHBS, untuk mencegah COVID misalnya. Ya, atau membantu adik-adik mengalami kesulitan belajar online. Ya, paling tidak di situ ya. Nah, ini Ibu tayangkan mahasiswa belajar mandiri, memahami sendiri, dan membuat proker sendiri. Kan kalian sudah mengunduh Excel. Excel itu untuk template, artinya nanti di kopas di sheet sebelah, diisi perkiraan jadwal program kerja yang akan dilakukan apa. Itu kan sudah ada contohnya di atas tuh. Terus dilanjutkan nanti di bawahnya, setelah keliling kampung, dapat apa, itu Excel itu jadi template. Template ini nanti menjadi panduan untuk jadwal laporan kalian di logbook harian. Oke, nah template ini nanti diketik ulang rencananya di dalam ya bentuk Word. Word itu ada di lampiran format 4 kan, ada di dalam tabulasi yang diketahui oleh rencana itu diketahui oleh Pak RT atau tokoh masyarakat sekitar. Itu panduan Word yang satu. Yang satunya lagi rencananya tabel atau tabulasi yang ada di perserikatan kantor daerah misalnya ya di tingkat kabupaten. Kalau yang bisa dihubungi kabupaten, nah itu makanya bisa perwakilan nanti satu DPL itu siapa temennya yang bisa sampai ke kabupatennya misalnya atau cukup di tingkat kecamatan juga bisa. Nah, jadi format baca lampiran di form 4 ya yang ada tabelnya itu. Nah, Word yang ketiga adalah Word dalam bentuk proposal. Makalah seperti biasa yang adik-adik mahasiswa lakukan hari-hari di kampus. Jadi bikin proposal, covernya ada, ya kata pengantar segala macam sampai ke nanti hasil. Ya, ini rekamannya tidak bisa membuka Word. Nanti Word-nya akan Ibu kirim lewat Excel. Lewat WA, ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu lah ya. Pakai dikirim stiker kayak gini nggak perlu. Oke. Nah, panduan KKN udah beberapa kali Ibu ulang. Nah, untuk yang biru ini maksud Ibu supaya kalian itu template Excel-nya itu sudah bisa dibuat. Beberapa mahasiswa sudah memberikan laporan dengan Ibu dengan baik. Tapi bagi yang belum kita ulangi karena ini kerja sendiri ya, tidak bisa mengandalkan temannya. Jadi betul-betul harus ya mohon bantuan kepada DPL-nya. Nah, seperti ini jadwal kegiatan KKN ya. Ini udah kita kirim itu misalnya P yang merah, P1, P2, ya, PEP, P1. P1 kita baca misalnya mahasiswa ya konsultasi secara online ke tim ya setiap hari udah kalian chat WA dan seterusnya ya kan. Ya, P2 yang hari Selasa kemarin juga sudah dilakukan mencari informasi di internet, mengidentifikasi masalah-masalah di kampung kiri kanan, sudah nanya sama mama, papa, sama Pak RT, kira-kira apa gitu yang mau dikerjain ya kan. Nah, yang ke P3 hari Rabu kemarin pagi misalnya kalian sudah survei, sudah ada yang WA ke Ibu, Bu, saya udah keliling ke kampung, saya sudah survei masalah pendataan COVID akan pandemik ini ekonomi warga udah bagus itu ya.
P3. Nah, P4 ini lihat tabelnya ada di hari Kamis kemarin di pagi hari misalnya di jadwal. Walaupun pelaksanaannya ya di siang, tapi nggak apa-apa, namanya ini adalah rencana. Jadi kalian bisa ada apa namanya itu ya, rundown atau acuan bekerja selama KKN ini. Oke, Excel yang di bawahnya setelah setelah ini ya, setelah di 7 ini di bawah itu kan ada kosong tuh. Nah, dari kosong dari tanggal 26, 27 itu yang Ibu maksudkan, silakan kalian isi setelah hasil dari kalian keliling-keliling survei tadi. Begitu ya. Nanti ini Excel-nya untuk jadwalnya. Ini dipindahkan tabelnya ke Word. Word-nya ada 3 paling tidak, yaitu tabel untuk minta persetujuan apa namanya aparat RT, Kades maksudnya ya, atau warga yang bisa menerima, nggak apa-apa ya, kalau bisa memang Kades dan Pak RT, Pak RW ya. Dan yang satu lagi tabel dari perserikatan, kalau tidak ya dari tokoh agama atau marbot masjid tuh juga bisa gitu. Simple aja deh, nggak usah susah, simple aja, nggak usah ragu, bisa melakukan belajar sendiri ya. Lalu dari Word itu kalian susun ya, cari materinya, latar belakang KKN ini apa, begitu, tujuannya apa, kopas saja dari panduan boleh, dari internet cari ya, sesuai dengan eksplorasi. Adik-adik kan udah pada pinter semua, jadi tinggal nanti memasukkan rancangan di apa namanya di Word proposalnya. Nah ya, ini kalau kalau tidak direkam PPT-nya ini bisa bisa Ibu klik ya, nanti Ibu kirim. Ini sudah sebetulnya kan jadwal sudah Ibu sampaikan. Nah ini lampiran di halaman 2223 nih, maksudnya tabel tuh nih ya, tabel yang minta persetujuan tokoh di kadesnya di desanya atau RT RW. Yang sebelah ini menurut dari perserikatannya ya. Nah, yang ini dibuat dari Excel tadi paling tidak. Lalu akan dibuat proposal dengan kapur dan seterusnya seperti ini. Nah, berikutnya dari tabulasi rencana tadi, ya ini tabulasi rencananya pakai COP, nanti dikirim oleh panitia ke WA Group ya, ada COP-nya nanti. Jadi pakai COP Word-nya nanti baru dikirim ke DPL-nya. Kemudian buatlah proposal. Nah, proposal yang sudah di ACC, disetujui DPL sampai tanggal 26, ya, bisa nanti melalui WA saja dengan dosen DPL-nya di grup, atau dosennya mau e-learning, silakan diikuti. Lalu tanggal 27 setelah kita pembukaan serah terima dari rektor ke aparat pemerintah, lanjut untuk dilaksanakan KKN adik-adik ya. Nah, setiap hari absen, logbooknya dilaporkan nanti ya. File yang proposal ini di rename ya, dibuat yang baru, nggak usah diketik ulang, ini aja langsung nyambung ke bab berikutnya, itu hasil. Dan bab hasil itu akan menjadi laporan akhir KKN ya, dengan menambahkan bukti kerja, kegiatan. Kan kalau sudah Excel-nya tadi sudah diisi penuh, walaupun dari sekarang nggak bisa penuh Bu, ya nggak apa-apa, diisi dulu untuk dalam beberapa hari ke depan ya, paling tidak sampai bagaimana cara mengajari adik-adik mengaji, bagaimana mengajari adik-adik yang kesulitan belajar online misalnya. Itu mungkin adik-adik tulis baru batas tanggal 10 Agustus, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu nanti sambil jalan Excel-nya tetap juga ditulis, Excel tetap diisi, kemudian hasil kerja laporan KKN-nya juga langsung tuliskan di Word, ya, di screenshot bukti absennya, bukti logbook kalian, sehingga dosen tidak perlu lagi